Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Julia Masni dari jurusan Teknologi Informasi Prodi D3 Teknik Komputer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi COVID-19. Di sini, pengaplikasian Pancasila dapat diartikan sebagai apresiasi kita terhadap nilai-nilai Pancasila untuk menghadapi kasus yang tengah marak saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Hidup dengan pengaplikasian Pancasila sangat perlu dan sangat penting bagi masyarakat agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pemahaman terhadap pengaplikasian Pancasila merupakan hal yang sangat diperlukan untuk menjaga kebersamaan dalam upaya memberantas COVID-19. Penyebaran corona yang kian meluas di berbagai negara dapat mengakibatkan kekhawatiran dan ketakutan terhadap beberapa kalangan, khawatir terhadap kesehatan perekonomian, serta kelangsungan hidup. Semakin diperlihatkan oleh manusia dari berbagai kalangan dan berbagai negara, berbagai tempat keramaian ditutup, sebagian desa dan kota diisolasi, dan berbagai kegiatan dihentikan. Pancasila merupakan salah satu pembeda antara Indonesia dengan negara lain. Maka, apapun yang dihadapi oleh Indonesia pada prinsipnya tidak boleh terlepas dari asas negaranya, Pancasila. Berikut ini nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk diri sendiri. Berkaitan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maka senantiasa kita selalu berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan tidak meninggalkan ajaran agama Islam karena kekhawatiran terhadap COVID-19. Yang sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai antar sesama manusia, kita terlebih bersikap adil. Kita yang selaku memiliki kondisi yang sehat dan tidak mengambil hak yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang sedang dalam pemantauan COVID-19. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Menyikapi dan mengaplikasikan sikap ini dalam menghadapi COVID-19 dengan lebih mengajak anggota keluarga dan masyarakat saling bekerja sama serta saling menjaga kebersihan dan saling bergotong royong. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk diri sendiri, kita harus mematuhi aturan baik yang diterapkan oleh Indonesia maupun peraturan yang diterapkan oleh pemerintah sekitar. Kemudian yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bersikap adil baik sesama masyarakat maupun sesama anggota keluarga. Sebagai mahasiswa, dalam era kemajuan yang saat ini cukup berkembang pesat, peran mahasiswa sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk menangani COVID-19. Ada beberapa peran mahasiswa yang dibutuhkan saat ini adalah yang pertama, dalam kehidupan bermasyarakat, seorang mahasiswa senantiasa membantu pemerintah daerah dan warga sekitar untuk memberikan sosialisasi tentang penanganan COVID-19 dan memberikan informasi-informasi tentang COVID-19. Itu merupakan sila Persatuan Indonesia. Yang kedua, mahasiswa harus membantu masyarakat sekitar untuk bersikap tidak panik terhadap COVID-19 dan memberikan informasi yang masuk di kalangan masyarakat agar tidak mempercayai informasi hoax. Yang ketiga, untuk mahasiswa yang sedang ada di perantauan, untuk mengisolasi diri terlebih dahulu jika kiranya baru saja pulang dari perantauan, sehingga berhubungan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, nilai sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mahasiswa dapat menerapkan aturan pemerintah untuk melapor pada pemerintah daerah atau puskesmas yang ada di sekitar kalau mengenai gejala kondisi saat ini agar dapat mencegah adanya penularan COVID-19. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mahasiswa harus membantu dalam menghadapi kondisi yang saat ini sedang dilanda kekhawatiran oleh COVID-19. Sebagai anggota keluarga, yang pertama dilakukan untuk menangani COVID-19 adalah melakukan ibadah di rumah saja dan berusaha selalu untuk mengingatkan keluarga lainnya agar tidak melaksanakan ibadah secara berjamaah terlebih dahulu, terutama dalam melaksanakan sholat Jumat bagi yang laki-laki. Yang kedua, saling tolong-menolong dalam rumah, seperti menolong ibu membersihkan rumah supaya ibu tidak terlalu kecapean dan rumah juga bersih. Yang ketiga, ketika keluar rumah kita harus memakai masker, dan kita juga selalu mengingatkan anggota keluarga yang lainnya jika keluar rumah
menggunakan masker, dan mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah pulang dari luar, kalau perlu bersihkan badan dan ganti pakaian terlebih dahulu, biar bisa memutus rantai COVID-19. Dan yang keempat, dan pastinya ingatkan keluarga untuk selalu mematuhi perintah pemerintah untuk selalu berada di rumah dan jangan keluar rumah jika tidak ada hal yang penting sekali. Anggota masyarakat, ada beberapa peran yang saat ini kita laksanakan, yaitu untuk memutus penularan rantai COVID-19. Yang pertama yaitu harus bisa memberitahu kepada masyarakat sekitar agar dapat mengurangi aktivitas di luar rumah, kurangi ngumpul-ngumpul yang tidak penting dan tidak diperlukan. Yang kedua, di dalam masyarakat tidak boleh kita menyebarkan berita yang belum pasti atau hoak ke masyarakat lainnya. Yang ketiga, jangan terlalu takut dan khawatir karena hal tersebut dapat menurunkan imunitas tubuh kita. Dan juga jangan suka terpengaruh dengan isu-isu yang belum pasti. Yang keempat, saling merasakan kesusahan untuk bermasyarakat seperti yang kita ketahui dengan adanya wabah seperti ini, membuat para pekerja terpaksa harus menghentikan pekerjaan mereka terlebih dahulu. Itu yang membuat beberapa masyarakat susah untuk mencari uang untuk makan. Kita harus memberi bantuan selagi bisa. Intinya saling memiliki rasa simpati yang tinggi dan mempunyai rasa sama-sama saling membantu. Nah, seperti yang kita ketahui saat sekarang ini, bahwanya COVID-19 ini sangatlah berbahaya bagi kita semua. Dan sama-sama kita ketahui, banyaknya negara-negara yang telah terjangkit oleh virus ini, termasuk negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Nah, saya sebagai mahasiswa memberikan solusi dan saran. Tetaplah di rumah saja, dan jika ingin keluar atau ada keperluan yang sangat penting, gunakanlah masker. Rajin-rajinlah cuci tangan dan jagalah kebersihan, serta hindarilah keramaian. Dan saya sebagai mahasiswa memikir atas kejadian terdampaknya COVID-19 ini, ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Sisi positifnya adalah mungkin dahulunya kita sering lupa waktu dan mengerjakan semua hal di luar rumah. Sekarang kita melakukan semuanya di dalam rumah. Mungkin kita selalu bekerja di luar, sekarang kita bekerja di dalam rumah. Mungkin dulu kita sesama kita atau sesama negara hanya memikirkan ras, berbeda pendapat, berbeda warna kulit. Mungkin sekarang kita bersatu menyatu untuk melawan COVID-19 ini. Saya pribadi mungkin merasa cukup prihatin atas dampak dari COVID ini sendiri. Maka dari itu, marilah sama-sama kita jaga kebersihan, marilah sama-sama kita untuk berperan dalam memutus rantai COVID-19 ini, agar kita semua terhindar dari virus yang berbahaya ini. Sekianlah solusi dan saran dari saya. Baiklah, saya telah selesai menjelaskan tentang materi aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam mengatasi COVID-19. Dan sekarang saya masuk untuk menjelaskan materi perkuliahan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India, bahasa kasta Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca artinya 5, sila, vokal i pendek artinya batu sendi, alas atau dasar. Sila, vokal i pendek artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa Jawa, diartikan susila, yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu, secara etimologis, kata Pancasila yang dimaksudkan adalah istilah Pancasila dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksikal, berbatu sendi 5, atau secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Adapun istilah Pancasila dengan huruf Dewanagari, I bermakna 5, aturan tingkah laku yang penting. Pengertian Pancasila secara historis. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut.
Masalah tersebut adalah tentang suatu calon perumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilan pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, di dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan tanpa teks mengenai calon rumusan dasar negara. Kemudian, untuk memberikan nama Pancasila yang artinya 5 dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dan salah seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang tanpa disebutkan namanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalamnya termasuk isi rumusan 5 prinsip atau 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan mengubah istilah umum. Walaupun dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat istilah Pancasila, namun yang dimaksudkan dasar negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis, terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara yang secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat. Pengertian Pancasila secara terminologis. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat pelengkapan negara, sebagaimana lazimnya negara merdeka, maka panitia-panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan 1 aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas 4 alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, di sini saya juga akan membahas tentang landasan-landasan Pancasila. Yang pertama adalah landasan historis. Prinsip hidup bangsa Indonesia yaitu memandang hidup sebagai kebaikan, berlandasan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Prinsip ini terjalin rapi dalam teori dan praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang kedua adalah landasan kultural. Manusia pertama yang turun ke bumi adalah manusia beragama. Agama melekat dan tidak bisa dipisahkan dengan manusia. Kemudian agama diterjemahkan dalam nilai-nilai turunannya, yaitu saling mengenal, kerjasama, dan mengembangkan diri dan masyarakat, khususnya taat dengan agama. Kultur adalah anak kandung dari agama yang bertugas mengimplementasikan semua nilai-nilai agama agar masyarakat hidup berlandasan agama. Yang ketiga adalah landasan yuridis. Landasan yuridis utama adalah Al-Quran atau kitab sakral, UUD 1945 atau kitab operasional, Undang-Undang Republik Indonesia atau kitab manual, peraturan pemerintah atau kitab faktual, serta norma atau kitab mondial. Dalam konteks pendidikan, landasan yuridis relevan adalah Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional nomor 2 tahun 1989 dan nomor 20 tahun 2003. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, keputusan Dirjen Dikti nomor 265 tahun 2000 dan tahun 2002 mengatur tentang perlunya mata kuliah pendidikan Pancasila. Kemudian yang keempat adalah
landasan filosofis. Falsafah merupakan pandangan hidup atau pedoman petunjuk prinsip warga negara Indonesia yang bersumber dari Pancasila di atas. Nilai-nilai Pancasila inilah yang secara filosofis adalah landasan dari pendidikan Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila adalah falsafah bangsa, maka secara otomatis ia menjadi landasan filosofis dari pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir adalah tujuan pendidikan Pancasila. Pancasila menjadi pemersatu semua kepentingan manusia di Indonesia dan beragam latar belakangnya. Tujuan hanya satu, yaitu menjadikan setiap manusia atau peserta didik beriman dan bertakwa, berkemanusiaan, bersatu, bermusyawarah, mufakat, dan berkeadilan. Satunya, tujuan dalam pendidikan Pancasila ini membuat setiap orang tanpa terkecuali harus menganut satu agama, keyakinan bukan kepercayaan, satu kemuliaan yaitu memuliakan kemuliaan manusia, satu kebersamaan yaitu persatuan Indonesia, satu rakyat yaitu rakyat selalu bersama dalam musyawarah dan mufakat, satu tujuan yaitu keadilan sosial, satu mekanisme yaitu saling hormat menghormati, harga menghargai. Baiklah, demikianlah presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.